Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat bersama Jemaat Gereja Toraja, edisi Sabtu 25 Januari 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami, Tuhan yang empunya kehidupan kami. Di pagi yang baik ini ya Tuhan, kami kembali menghampiri hadirat-Mu seraya menaikkan syukur terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang segar diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan benar firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang akan kami renungkan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6 demikian. Judul perikop kita, arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidak berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, karena agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging hawa nafsu dosa, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Namun, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pagi ini dengan tema dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Dilendokan
Diomai peporinna sukaranaluk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aturan sejatinya dibuat untuk mengatur cara hidup manusia dalam mencapai tujuan yang baik. Aturan selalu bersifat mengikat, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus ditaati. Bagi orang Israel, hukum Taurat pun menjadi aturan berisi nasihat dan larangan yang mengikat mereka. Sayangnya, bagi banyak orang, ketaatan hukum Taurat hanya dilakukan karena rasa takut akan hukuman. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus dalam suratnya dengan tegas memperingatkan bahwa mereka telah dipanggil menjadi milik Kristus. Roma 1 ayat 6. Pergumulan jemaat di Roma ialah mereka terus hidup dalam kebingungan tentang keselamatan. Apakah ditentukan oleh hukum Taurat atau tidak? Akan tetapi surat Paulus ini memberi kepastian bahwa mereka telah dimatikan dari ikatan hukum Taurat melalui pengorbanan dan kematian Kristus. Ia menggunakan ikatan perkawinan untuk menggambarkan keterikatan manusia dengan hukum Taurat, di mana suami dan istri terikat pada sebuah hubungan ketika mereka masih hidup. Akan tetapi ketika salah satunya mati, hubungan itu terputus. Begitupun dengan orang percaya. Pengorbanan Yesus Kristus adalah dasar untuk mengatakan bahwa orang percaya telah dimatikan dari hukum Taurat. Hidup orang percaya mestinya tidak lagi berada di bawah ketakutan akan hukuman ketika tidak melakukan keseluruhan hukum Taurat. Karena hukum Taurat bukanlah jalan untuk memperoleh pembenaran, melainkan hanya oleh karena anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mungkin kita pun sering kali melakukan sesuatu karena takut akan penghukuman Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh melakukan kehendaknya ataupun menjauhi larangannya karena ada kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Kita telah dipanggil menjadi milik Kristus yang mestinya hidup dan melakukan segala sesuatu dalam keadaan yang baru karena digerakkan dan dikuasai oleh Roh, bukan karena takut akan hukuman. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami kembali mengangkat puji dan syukur atas anugerah Tuhan, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami membaca merenungkan firman-Mu. Sekali lagi kami mohon kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang akan memberi kami pengertian yang baik dan benar, bahkan memampukan kami untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami melakukan kehendak Tuhan bukan karena takut akan penghukuman di bawah hukum Taurat, tetapi karena kesadaran sebagai ungkapan syukur bahwa kami sudah menerima anugerah keselamatan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan kiranya melawat
Dan jika Tuhan mendapati mereka dalam keadaan sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berkati seluruh upaya perawatan yang dilakukan, dan melalui semua itu Tuhan memberi kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, karena berbagai persoalan hubungan antar sesama. Tuhan kiranya menolong dan menopang mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berusaha untuk meraih cita-cita harapan dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu, baik itu pekerjaan maupun usaha. Tuhan topang mereka. Kami berdoa untuk anak cucu kami dalam tumbuh kembang mereka. Tuhanlah yang akan terus menopang dan memberi hikmat, akal budi bijaksana juga di dalam studi mereka, sehingga makin hari makin bertambah besar dan makin cerdas dalam mengikuti pendidikan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena berbagai hal, berbagai anugerah Tuhan. Tuhan sempurnakan syukur mereka. Saudara-saudara kami dalam usia lanjut, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan dan teguhkan iman pengharapan mereka, dan biarlah semuanya boleh menjalani masa tua mereka dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, aparat negara, dan semua pemangku kepentingan dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka dapat memerintah bangsa dan negara kami ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para hamba Tuhan, para majelis dan pengurus OIG. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat-Mu supaya mereka dapat mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Dan berkati seluruh program-program yang telah disiapkan oleh jemaat melalui majelis gereja, sehingga semuanya dapat dilaksanakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kami dan sempurnakan doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian renungan singkat kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.